سيدنا ونبينا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخاف منك ولا يرحمنا. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين اللهم آمين. Tafdhili wa ihtirami yang saya hormati, yang saya muliakan, segenap para alim ulama, segenap para asatidah, segenap para tokoh masyarakat, sesepuh dan bini sepuh, kaji sepuh, jajaran pimpinan dan ta'mir Masjid Al-Muhajirin, segenap ayahanda, ibunda, hadirin hadirat jamaah salat subuh, jamaah salat fajar, jamaah majlis ta'lim yang dimuliakan oleh Allah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pagi hari ini, hari Ahad, tanggal 14 Februari 2021, bertepatan dengan lembar yang ketiga lembar ketiga dari tahun baru Imlek. Ini tahun apa? Siu macan. Kerbau. Ketiga jadi tahun kerbau. Lembar yang kedua dari bulan Rajab 1442 Hijriah. Lanjutkan kajian kita, masuk kajian tentang sholat duha. Mana sholat duha ada berapa pendapat ulama? Amma hukmuha, ini terakhir ya, ini review terakhir ya, yang mengingatkan kembali saja. Wa amma hukmuha, adapun hukumnya, faqad jama'a Ibnul Qayyim al-aqwal. Syekh al-Imam Ibnul Qayyim al-Jauzi rahimahullah taala mengumpulkan pendapat para ulama yang menyimpulkan dari berbagai macam hadis yang ada. Sittatu aqwal, enam pendapat para ulama. Jadi berbagai macam hadis yang ada bermuara pada 6 kesimpulan pendapat para ulama. Al-awwal annaha sunnah mustahabbah. Yang pertama, salat duha itu sunnah yang amat sangat dicintai, disukai. Wathani la tushra' illa lisabab. Yang kedua, salat sunnah duha tidak dilakukan kecuali ada penyebabnya, datang dari safar. Yang ketiga, ats-tsalitsu la tustahabbu aslan. Pendapat yang ketiga, salat sunnah duha itu pada dasarnya tidak sunnah. Yang keempat, yustahabbu fi'luha taratan wa tarkuha taratan. Disunnahkan dilakukan di satu waktu dan tidak dilakukan, ditinggalkan di waktu yang lain. Fala yuwadhab 'alaiha, tidak dilaksanakan secara kontinu istiqomah ajab, enggak. Yang kelima, yustahabbul muwadhabah 'alaiha fil buyut. Yang kelima, disunahkan untuk kontinu setiap hari dilakukan, tapi dilakukan di rumah. Yang keenam, sesungguhnya salat sunnah duha itu bid'ah. Ada 6 pendapat ulama. Jenengan ngambil yang mana? Oh, ini secara akademis bisa dipertanggungjawabkan ini. Ini secara ilmu
bisa dipertanggungjawabkan karena para ulama punya metode dan punya cara. Ada ilmunya untuk bermuara pada 6 pendapat ini. Ala kulli hal ini hanya disampaikan saja bahwa ternyata ada 6 pendapat ulama yang berkaitan dengan salat sunnah. Baik, lanjut. Hari ini tentang ini salatul awwabin. Ayo, Sa'id. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain ila qala an Zaid ibn Arqam radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala salatul awwabin hina tarmadul fisal rawahu at-Tirmidzi. An Zaid, hadis berikutnya dari sahabat Rasulullah dari Zaid bin Arqam radhiyallahu ta'ala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, salatul awwabin, kalimatnya salatul awwabin, namanya salatul awwabin. Al-awwab ay ar-raja'u ila Allah ta'ala bi tarki dzunub wa fi'l khairat. Makna al-awwab adalah kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bi tarki dzunub, dengan meninggalkan berbagai macam dosa, wa fi'l khairat, dan memperbanyak perbuatan-perbuatan baik. Salatul awwabin artinya salat untuk kembali kepada Allah, meninggalkan dosa dan melakukan segala kebajikan. Salatul awwabin hina tarmadul fisal, hina bi fathil mim, tarmad tahtik min al-ramdah ay tahtarik min al-ramdah ay shiddatul hararat min wuqu' syams ala ghayrihi, wa dhalika 'inda ارتفاع الشمس وتأثيرها الحر والفصال جمع فصل وهو ولد الناقة. Apa artinya? Kalimatnya ya, salatul awwabin. Salat awwabin yaitu salat untuk kembali kepada Allah dengan meninggalkan dosa dan melakukan kebaikan. Hina tarmudul bisar, ketika matahari itu memanaskan apa ya? Al-fisal, memanaskan anak unta. Salatul awwabi itu salat yang dilakukan ketika matahari menyinari anak unta. Terasa panas. Ini salat apa ini? Bukan salat duha berarti. Kalimatnya hina tarmadul fisal. Salat awwabin itu dilakukan ketika matahari sudah menyinari dengan panas pada anak-anak unta. Waqad akhraj al-Bazzar min hadits Thauban. Juga ada hadis lain yang menguatkan hadis tersebut dari sahabat Rasulullah Thauban. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yastahibbu an yusalliya ba'da nisfin nahar. Ba'da nisfin nahar. Faqalat Aisyah, ya Rasulullah, innaka tastahibbu salat hadhihi as-sa'ah. Qal tuftah fiha abwabus sama' wa yanzuru tabaraka wa ta'ala fiha bil rahmah ila khalqihi wa hiya salatun kana yuhafiz 'alayha Adam wa Nuh wa Ibrahim wa Musa wa Isa. Ini hadis yang menguatkan salatul awwabin gitu ya. Salat ketika matahari memanasi, menyinari dengan panas anak-anak unta. Hadis Thauban, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena Rasulullah itu menyukai salat ba'da nisfin nahar. Ba'da nisfin nahar, setelah setengah hari, setengah siang. Jadi pada zuhur ya. Ba'da nisfin nahar. Kalau qabla nisfin nahar ya, ba'da nisfin nahar. Ba'da nisfin nahar. Nisfin nahar itu tengah hari.
Nisfin nahar itu tengah hari. Kalau qabla nisfin nahar, ya sebelum zuhur. Kalau ba'da nisfin nahar, berarti setelah Rasulullah melakukan sholat itu ba'da nisfin nahar, setelah tengah hari. Faqalat Aisyah, maka ummul mukminin Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, beliau berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, innaka tastahibbus salat, sesungguhnya engkau menyukai salat hadhihi saat, di waktu seperti ini, setelah tengah hari. Qal, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, tuftah fiha abwabus sama, sesungguhnya di waktu itu setelah tengah hari itu pintu-pintu langit terbuka, wa yanzur tabaraka wa ta'ala birfiha birrahmah, dan Allah subhanahu wa ta'ala melihat pada waktu itu dengan rahmat dan kasih sayang ila khalqihi, kepada makhluk-makhluknya, wa hiya salatu, dan itu adalah salat. Jadi yang Rasulullah suka lakukan setelah tengah hari itu wahya salat, dan itu adalah salat. Kana yuhafidhu 'alaiha, yang senantiasa dijaga oleh Nabi Allah Adam, wa Nuh, wa Ibrahim, wa Musa, wa Isa alaihi salatu. Wa waradat ahadits katsirah annaha arba' rakaat. Hadits ini 4 rakaat. Salat salatul awwabin, ya. Salatul awwabin dilakukan ba'da zuhur 4 rakaat. Dan ini bukan sholat sunnah ba'diyah zuhur, bukan yang sholat sunnah rawatib kemudian ini lain lagi. Jadi kalau dulu pembahasan pertama gitu ya, ada riwayat 2 rakaat qabla zuhur, ada 2 rakaat ba'da zuhur, juga ada riwayat 4 rakaat qabla zuhur, 4 rakaat ba'da zuhur, ditambah 4 rakaat ini awwabin, maka jumlahnya 4 sebelum zuhur, 4 setelah zuhur, 8 tambah 4 awwabin 12, ditambah zuhurnya 4, berarti 16. Jos tenang ya, 14 rakaat. Tambah zuhur. Tuhan 4 sekali. Jumlahnya 4 juga, 20. Dan boleh tanya sebentar tentang sholat duha. Tengah sholat duha, monggo silakan. Sholat duha tidak salah itu kan 4 rakaat, sudah itu terserah berapa yang sampai ditakdirkan. Saya pernah mendengar, bahkan saya pernah berdiskusi dengan ketika naik kereta dengan anak MA misalnya. Dia mau cari kerja pagi-pagi itu sholat duha mas yang benarnya kan sholat duha ada batasnya. Dia mengatakan mudah pak, sholat duha itu maksimal 2 bulan. Dan saya juga pernah mendengar di radio di mana pun juga sholat duha itu maksimal 2 bulan. Terus di sini seharusnya tidak seperti tidak sinkron. Iya, mohon pencerahannya. Terima kasih. Makanya tadi pembukaan ada 6 berapa? Baik, yang panjenengan tanyakan saya jawab saat ini juga dengan dalil. Kasih. Yang jenengan tanya tertulis. Wa an Anas radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man shalla dhuha 12 raka'ah 12 rakaat bana Allah lahu qasran fil jannah, Allah subhanahu wa ta'ala membangun baginya qasran, istana di surga. Jadi angka 12 dari tadi ya.
Wa an Anas dari sahabat Rasulullah Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, man shalla dhuha 12 rakaat, siapapun orangnya yang melakukan salat duha 12 rakaat, banallahu lahu qasran fil jannah, Allah membangunkan baginya qasran, istana di surga. Rawahu Tirmidzi. Hadis ini fadilah salat sunat duha sebanyak 12 rakaat, tetapi bukan pembatasan maksimal 12. Qultu li Abi Dzar wa akhraj al-Bazzar an Ibnu Umar, dari al-Imam al-Bazzar wa an Ibnu Umar, dari sahabat Rasulullah Abdullah bin Umar. Dia berkata, qultu li Abi Dzar, Abdullah bin Umar bin Khattab berkata kepada Abu Dzar Al-Ghifari, ya amma awsini. Abdullah bin Umar bin Khattab ini sahabat ya. Abu Dzar Al-Ghifari juga sahabat, tetapi usianya jauh berbeda. Abu Dzar di generasi yang sama, satu angkatan, satu alumni dengan Umar bin Khattab. Nah, Abdullah ini anaknya Umar bin Khattab. Maka qultu li Abi Dzar, aku Abdullah bin Umar bin Khattab berkata kepada Abi Dzar, ya amma, wahai pamanda. Kalau ini ya Pak Le atau Pak C, Pak D, Pak C, Pak Le atau Pak C, ausini, berikan aku wasiat, berikan aku wasiat. Kemudian Abu Dzar, Pak D Abu Dzar ini menjawab, sa'altani amma sa'altu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Engkau bertanya kepadaku dengan pertanyaan sama yang telah aku tanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah itu berkata, in shallaita duha rak'atain lam tuktab minal ghafilin. Rasulullah ini wasiat Rasulullah kepada Abu Dzar. In shallaita duha rak'atain, andai kata engkau salat sunat duha 2 rakaatan, lam tuktab minal ghafilin, engkau tidak ditulis sebagai orang-orang yang lalai. 2 rakaat, maka sudah absen, saya tidak termasuk orang-orang yang lalai. Ceklok. Ceklok ini. Ceklok. Tidak akan ditulis sebagai orang-orang yang lalai. Wa in shallaita arba'an, 4, kutibta, engkau ditulis minal abidin. Kalau engkau salat 4 rakaat, maka engkau ditulis, tercatat di sisi Allah sebagai ahli ibadah, minal abidin, ahli ibadah. Wa in shallaita 6 lam yalhaqaka dhanb, dan kalau engkau melaksanakan salat sunat duha 6 rakaat, lam yulhaqaka dhanbun, niscaya engkau terjaga dari dosa. Kalau salat 6 rakaat duha, bilangnya Allah menjagamu dari dosa. Wa in shallaita 8 katabta minal qanitin, kalau engkau salatnya 8 rakaat, engkau ditulis sebagai orang-orang minal qanitin, dari orang-orang yang qanitin, ta'iin, khashi'in, orang-orang yang taat, orang-orang yang patuh. Qanitin, khashi'in, ta'iin, orang-orang yang khusyuk dan taat kepada Allah. Kalau 8. Wa in shallaita 12 rakaat, dan kalau engkau salat 12 rakaat, buniya laka baitun fil jannah, niscaya Allah membangunkan engkau rumah di surga. 10-nya dilewati. Kenapa? Kasih ya. 2, 4, 6, 8 tidak masuk 10. Ini juga jadi pembahasan. Nanti ada kesimpulan. Berarti boleh nggak salat duha 10? 12 saja. Jadi pembahasan kan? Lihat, karena Rasulullah bilang kan, payung hukumnya, dasar hukumnya itu 2, 4, 6, 8,
12. Jadi yang sholat 10 bagaimana? Bid'ah. Tidak sunnah. Tidak masuk. Itu jadi masalahnya. 2, 6, 8, 12. Rasulullah lewati angka 10. Allah Ta'ala. Baik. Ini dengan tanya ya. Jadi anak MA tadi tanya, kalau 10 boleh kan? Ditanya kan? Baik, hadis berikutnya. Wa an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qala dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baiti fa shalla ad-duha 8 raka'at. Rawahu Ibnu Hibban fi sahih. Wa an Aisyah dari Ummul Mukminin Aisyah binti Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhuma qalat, beliau berkata, dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baiti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke rumahku. Fa shalla ad-duha 8 raka'at. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam melakukan salat duha 8 rakaat. Ini yang mungkin tadi salah satu berapa salat sunat duha itu di rumah. Salat sunat duha itu di rumah setelah pergi. Ada yang setelah pergi. Ada yang mana illa in kana musafir gitu. Yang kemarin Rasulullah apakah Rasulullah duha? Iya, kalau dia datang dari pergian. Tapi yang ini dakhala baiti. Rasulullah masuk ke rumah Ummul Mukminin Aisyah. Summa fasal, kemudian beliau salat ad-duha 8 rakaat. 8 rakaat. Masyhur. Waqad taqaddama riwayat Muslim, dan sudah kita baca riwayat Muslim anha dari Ummul Mukminin Aisyah annaha, sesungguhnya beliau Ummul Mukminin Aisyah ma ra'athu sallallahu alaihi wasallam. Ummul Mukminin Aisyah tidak pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli subhatal duha, salat sunat duha, kecuali kalau datang dari bepergian. Wa hadzal hadis athbatat fihi salatan fi baitiha. Hadis tersebut menegaskan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan salatnya di rumah Aisyah. Di rumah Aisyah. Nah ini Bu, ada kesan. Ini ada kesan bahwa Rasulullah itu ke Aisyah itu tidak di rumah Rasulullah. Karena Rasulullah datang ke rumah Aisyah. Jadi ada kesan bahwa Aisyah itu punya rumah sendiri. Jadi ini gimana Bu? Ataukah datang ke kamarnya maksudnya? Wa an Aisyah radhiyallahu anha dakhala Rasulullah baiti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke rumahku. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke rumahku. Kesannya Aisyah yang punya rumah sendiri. Terus Rasulullah nggak punya rumah. Masuk begitu deh. Ya, Lagi mereka tinggal di mana? Waalaikum, ini dari mereka nyari rumah. Dari dulu. artinya bukan rumah tetangga gitu. Ya betul rumahku. Waalaikum, ini jalannya Pak Hafid. Motor ini jalannya Bu Hafid. Mungkin gitu ya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak hanya Ummul Mukminin Aisyah yang beliau datang ke rumahnya, tetapi Ummahatul Mukminin. Ummahatul Mukminin, ada rumahnya Aisyah, ada rumahnya Hafsah binti Umar bin Khattab, ada rumahnya Zainab binti Jahsh, ada rumahnya Ummu Salamah, ada rumahnya Maria Al-Qibtiyah, ada rumahnya Sofiyah binti Huyai bin Akhtab. Ada siapa lagi? Kurang 3 saja. Saudah binti Zam'ah, betul. Kemudian ada rumah Ummul Mukminin Saudah binti Zam'ah. Kemudian Bukan anaknya. dua lagi siapa? Kurang 2. Mobil so. Anak 2. Kurang 2.
wis pokoknya ulah. Masya Allah. Berarti Rasulullah punya 9 rumah. 9 tujuan. Ada 9 rumah. Rasulullah masuk ke rumah Khudijah, ke rumah Aisyah. Karena ada rumah-rumah yang lain. Masya Allah, 9 ya rumahnya ya. Rumahnya 9. Dan itu rumah dia atau kamar. Nah, kalau kamarnya ada 9 satu rumah kan kos-kosan dia. Kos-kosan dia. Kos-kosan. Rumah ya, baik itu rumah. Kembali yang hadis pertama tadi, yang Awabin tadi tidak termasuk sholat duha yang kita bahas terakhir, karena waktunya sesudah dulu. Itu di dalam hadis ini tadi belum ada penjelasan tentang fadilah atau sebab yang terkait dengan pelaksanaan sholat awabin tadi. Mungkin ada tambahan penjelasan sehingga jelas ini awabin dikatakan tadi di penjelasannya di seorang sholat yang dilaksanakan untuk kembali kepada Allah. Roja tadi. Nah, dalam penjelasan yang lain, roja itu orang kembali, taubat itu bermakna kembali. Jadi orang yang sudah banyak melakukan dosa jauh dari Allah, kembali mendekat pada Allah. Taubat. Nah, waktu itu apakah memang sholat taubat itu harus waktunya segitu? Atau katakan kita sering mendengar sholat taubat itu malam hari boleh. sholat taubah gitu ya. Iya. Tadi itu pada dengar. Nah, kalau kita membaca fikih gitu ya, kalau ini kan hadithul ahkam, hadis-hadis yang berkaitan dengan hukum. Kalau kita baca fikihnya itu langsung tentang hukum-hukumnya, maka ya sholat sunnah itu kan ada 3, sholat sunnah rawatib, itu ada baca hadisnya. Kemudian ada sholat sunnah mu'akkadah, sholat sunnah yang amat sangat dianjurkan untuk dilaksanakan, yaitu sholat sunnah Idul Fitri, Idul Adha, dan istisqa. Ini ketiga-tiganya dilaksanakan secara berjamaah dan setelahnya ada 2 khutbah. Itu sholat sunnah mu'akkadah. Nah, yang ini sholat sunnah nawafil, jenisnya sholat sunnah nawafil. Apa sholat sunnah nawafil itu? Ad-duha, kemudian tahajud qiyamul lail, kemudian sholatul apa namanya? Sholatul hajat, kemudian sholat milih itu istikharah juga sih, istikharah. Nah, sholat duha disebutkan, tahajud disebutkan, istikharah disebutkan. Tetapi sholatul awabin tidak populer untuk disampaikan. Tidak populer untuk disampaikan. Ada yang menyampaikan, tapi juga tidak secara tegas memasukkan ini pada kategori yang ketiga. Nah, artinya ada masalah dengan hadis yang menjadi dalilnya. Kalau sholat sunnah rawatib bagian yang pertama, hadisnya sahih dan jelas. Salat sunnah mu'akkadah Idul Fitri, Idul Adha, istisqa, hadisnya tegas dan jelas. Tapi salat sunnah duha walaupun dengan berbagai macam pendapat ulama beda-beda, tetapi jelas dan tegas. Tapi awabin ini tidak semua menegaskan. Sama kasusnya yang seperti ini, seperti puasa. Puasa yang fardu Ramadan, puasa sunnah Senin Kemis disampaikan dalam fikih secara tegas. Salat sunnah ayyamul bid 13, 14, 15 sama disampaikan dengan jelas. Salat puasa sunnah yang lain yaum Arafah, yaum Arafah disampaikan dengan jelas. Tapi puasa Rajab tidak disampaikan dengan jelas. Kenapa? Karena ada catatan akademik pada dalilnya. Salat sunnah awabin ini, responnya beliau sampaikan. Salat sunnah awabin ini
waktunya kok pada bukan sholat taubah yang kapan itu dilakukan. Ya ini yang jadi masalah. Kenapa? Ini disampaikan, hadis ini disampaikan di sela-sela pembahasan sholat sunnah duha. Ditempatkan di sela-sela pelaksanaan sholat sunnah duha. Padahal waktu sholat sunnah duha itu mulai pagi terangkatnya matahari sampai sebelum zuhur. Kalau masuk zuhur sholat sunnah duha selesai. Ini qabla nisfin nahar. Nah ini awabin adalah ba'da nisfin nahar. Dan hadisnya hanya ini dan tidak dikomentari lebih jauh. Tidak disebutkan secara tegas dan spesifik dalam fikih madhab. Dalam fikih madhab. Mungkin sebagian ada yang menyebutkan dalam madhab tertentu, fikih tertentu, ulama tertentu menyebutkan. Tetapi karena ada catatan akademik dalam hadisnya, tidak pasti kuat ini dalilnya, maka sekedar disebutkan saja tanpa disebutkan secara tegas, berbeda dengan yang lain yang lebih tegas. Dan ini masuk sholat taubah apa enggak? Jawabnya sulit. Kenapa? Karena ulama fuqaha tidak menyebutkannya secara tegas. Ini sholat taubah. Tapi belum sampaikan hadisnya dan ini buatnya sholatul awwabin. Dan kayaknya nanti lah. Karena yang diajarkan di Hadramut, gitu ya, yang diajarkan kepada kami di Hadramut, amal perintah guru-guru kami, perintah Habib Umar, itu sholatul awwabin ini 4 rakaat, tetapi ba'dal maghrib. Ada maghrib. Itu pun Sitta rakaat. Sitta rakaat ba'dal maghrib. Sitta rakaat, 6 rakaat ba'dal maghrib. Itu pun ketika tadi kita membaca tentang sholatul awwabin, saya tidak sebutkan yang 6 rakaat yang diperintahkan di Hadramut. Kenapa? Karena memang tidak secara tegas disebutkan para fuqaha. Walaupun itu menjadi tuntutan guru spiritual kami. Artinya amalan-amalan yang diajarkan guru yaitu untuk kalangan terbatas internal, nggak lantas difatwakan di depan umum. Kenapa? Nanti jadi polemik. Jadi kan angel ketemu kita nanti kalau membaca kita pikir nggak ada kita fikih dari awal ini. Kok tanya anak MA tadi, nggak ada pak soal awal pak. Waktu ujian nasional nggak keluar soalnya. Gitu ya. Ini disebutkan awabin itu pada tokoh yang kita diperintahkan dan kita jadi guru spiritual kita ba'dal maghrib 6 rakaat. Tapi kan itu kalangan tertentu internal. Jangan difatwakan di depan publik umum supaya tidak memancing kericuhan. Begitu pula puasa sunnah Rajab. Memang ada catatan akademik dengan hadisnya, tapi tetap boleh fi fadailul a'mal. Tetap boleh pada fadailul a'mal. Ketika itu disampaikan dari guru spiritualmu, kalangan terbatas silakan. Tapi jangan kemudian difatwakan di depan publik secara umum. Kenapa? Akan ricu, akan saling tunjuk, ala kulli hal semoga. Jadi kalau ditanya apakah ini sholat taubah, enggak juga ya. Dan dia nggak ada penjelasan secara detail. Ya memang itu tadi maknanya ya, mereka yang awabin yang kembali kepada Allah Subhanahu. Awabin orang-orang yang kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan meninggalkan dosa dan berbuat kebajikan. Maknanya itu baik yang kita diperintahkan 6 rakaat ba'dal maghrib ataupun yang ditakrir di kitab ini bahwa itu ba'da nisfin nahar. Penjelasannya
Kalau itu yang kemarin kan kita baca ya, tegas itu. Yang itu kan yang kita baca kemarin. Kita sudah rakaat ini. Ya maksudnya begini, kalau ketika orang itu melakukannya lebih dari 11 katakanlah, itu berarti jika konsumsi khusus atau tidak difatwakan secara umum, maksudnya salah satunya begitu hasil. Hadisnya kemarin bagaimana? Ya itu yang saya apa? Kalau sholat malam ketika guru subuh ya itu pun sama. Ayo, sholatul laili makan kemudian fa'in khasyia fawahidah. Fa'in khasyia subha fasalla biwahidah. Hadisnya jelas ya, hadisnya jelas. Kemudian disampaikan di sini bahwa sholat malam itu makna dua. Fa'in khasyia subha, kalau takut khawatir kehabisan sholat malam yang subuh, falyutir biwahid. Ada diwitir dengan satu. Itu disampaikan di kitab ini, hanya itu disampaikan dengan tegas. Apakah itu konsumsi kalangan tertentu? Kayaknya enggak ya. Kayaknya itu bisa disampaikan dengan umum karena memang dalilnya kuat. Tetapi mungkin dipetakan bahwa ada beberapa pilihan cara untuk sholat malam yang mulai dalam berbagai kesempatan. Ada yang mengatakan, ada hadis yang kalau tidak yakin nanti bangun malam boleh witirnya duluan, nggak bisa. Ada hadisnya. Yang yakin bahwa dia nanti bakal bangun malam ya lebih baik ya tunda. Kemudian witir ada yang 3, 5, ada ya? 3, 5 gitu kan? 3, 5. Ada yang mengatakan witir kalau waktunya kepepet 1. Artinya ini semua hadis pilihan bagi umat Islam mana yang sesuai, gitu ya, mana yang paling mudah, mana formulasi yang tepat untuk kondisi saya. Ini bisa disampaikan semuanya. Karena sholat malam dan witir memang dalam bahasa jelas. Witir sunnah, sholat tiap bulan juga sunnah. Ada yang melakukannya 2-1 gitu ya, witirnya 3 ya 2 sama 1. Ada yang langsung 14 3. Itu berarti hadisnya kuat sahih semua. Artinya ini pilihan mana yang tepat untuk kondisi. Bisa disampaikan gimana? Tapi kalau andai kata di suatu masjid, satu tempat sudah terbiasa mereka kalau witir 2 ditambah 1, ya sudah jalanin aja. Toh itu ada payung hukumnya. Jangan memancing kericuhan. Tuhan, jangan memancing kericuhan. Ini sholatnya 21. Ini loh, ada hadisnya 3 langsung. Mancing ini. Katanya lagi belum baca kitab. Mana orangnya? Saya. Faedah terakhir selesai ini. Faedah min fawaid salat duha. Ini kalimat dari Imam San'ani ya, penelitian ini. Min fawaid salat duha, termasuk faedah salat duha. Anha tujzi an sadaqah allati lam tas'al allati tusbah ala mafasil al-insan. Hadis apa namanya? Al-Arba'in. Ya, hadis Al-Arba'in. Hadis Al-Arba'in itu apa sih? Ya, namanya itu bunyi hadisnya. Lupa. Yusbihullah sulama. Yusbihullah sulama. Min fawaid salat duha anna tujzi an sadaqah allati tusbih ala mafasil al-insan fi kulli yawm. Termasuk faedah salat duha. Salat duha itu mewakili sedekah yang diminta oleh seluruh ruas-ruas tulang yang ada di dalam tubuh manusia setiap hari. Wahia 360 mifsal, 360 ruas tulang yang ada dalam tubuh kita setiap pagi. Ruas-ruas di tubuh kita ini menuntut meminta sedekah. Artinya tiap pagi, tiap hari seharusnya
kita tuh sedekah sebanyak 360 kali. Dan 360 ini bisa tercover dengan salat sunnah duha. 5 akhrajahu Muslim min hadits Abi Dzar, sebagaimana hadis dari Imam Muslim diriwayatkan dari Abu Dzar al-Ghifari alladzi qala fihi wa tajzid min dzalika rak'atan duha, yang bisa mengcover 360 sedekah untuk luas waktu tubuh kita adalah raka'atan duha, 2 rakaat salat sunnah duha. Lanjut. Sudah isyraq belum ini? Sudah isyraq belum? Isyraqnya belum? Tambah sedikit. Tambah sedikit ya. Baik, tambah sedikit. Bab berikutnya kita bergeser. Salat duha sudah. Bab salatul jamaah wal imamah. Salatul jamaah wal imamah. Sebelum masuk ke hadisnya ya, tentang salat jamaah dan imam. Qala Syekh Abdullah Bassam, khilaful ulama. Langsung deh. Khilaful ulama. Khilaf ini berarti tidak satu kata ya, khilaf. Berarti khilaf. Ajma'al muslimun ala masyru'iyyati salatil jamaah wa annaha min afdhalil ta'at. Pertama, ijma'. Seluruh umat Islam ijma', sepakat ala masyru'iyyati salatil jamaah, bahwa salat jamaah itu masyru'. Salat berjamaah itu masyru'. Salat berjamaah itu bagian dari syariat Islam. Salat jamaah itu bagian dari hukum Islam. Wa annaha min afdhalil ta'at, dan salat jamaah itu termasuk bentuk ketaatan yang paling afdal. Ijma', sepakat seluruh umat Islam. Wa inna makhtalafal a'immah fi hukmihima, tetapi yang menjadi khilaf, perbedaan pendapat para imam adalah hukum sholat jamaah. Sholat jamaahnya termasuk taat yang paling afdal, sepakat. Tetapi kemudian jamaah ini bagaimana, wajib, sunnah, fardu kifayah atau mubah? Itu yang kemudian khilaf. Faqad taqaddam anna al-a'immat thalatha yarawna anna salatal jamaah sunnah muakkadah la wajibah. Dan anna al-a'immah ats-tsalatsa, 3 imam mereka berpendapat anna salatal jamaah sunnah muakkadah, sesungguhnya salat jamaah itu sunnah muakkadah, sunnah yang amat sangat dianjurkan, la wajibah, tidak wajib, tidak wajib. Wa anna dhahiriyah yarau syartan li sihhatis shalah. Wow. Anna dhahiriyah ini Daud al-Dhahiri, pengikut dari Imam Daud al-Dhahiri. Mereka berpendapat jamaah itu syartan li sihhatis shalah. Wa tabi'ahu Ibn Aqil wa Taqiyuddin Ibn Taimiyah. Daud al-Dhahiri, mazhab Dhahiriyah. Kemudian Ibn Taimiyah dan Ibn Aqil, mereka punya pendapat bahwa jamaah itu syartan li sihhatis shalah, syarat sah salat. Syarat sah salat adalah berjamaah. Maka kalau salatnya tidak berjamaah, tidak sah salat. Wa dhahaba Imam Ahmad ila annaha wajibah 'ala al-a'yan. Imam Ahmad bin Hanbal mazhab Hambali berpendapat bahwa salat jamaah itu wajibah 'ala al-a'yan, wajib atas setiap orang. Fardu ain. Fardu ain. Walau lam takun fil masajid, walaupun tidak dilakukan di masjid, pokoknya jamaah walaupun di rumah.
Kita yang mana? Bukan Ibnu Hambal. Belum termasuk kita ini. Ibnu Hambal wajib, walaupun tidak harus di masjid, boleh jamaah di rumah. Ibnu Taimiyah syarat sah sholat. Tetapi 3 mazhab Ibnu Taimiyah bagian dari mazhab Hambali. Imam Muhammad bin Hambali, di bawahnya ada Ibnu Taimiyah, ada Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Tapi 3 mazhab yang lain, jadi 4 mazhab. Ahmad Hambali wajib, entah itu wajibnya di masjid atau wajib di rumah atau syarat sah sholat. Tetapi 3 mazhab yang lainnya, mazhab Maliki, mazhab Hanafi, mazhab Syafi'i, sunnah muakkadah, sunnah muakkadah la wajib. Oke, kita yang mana? Syafi'i. Cara yang tanya bukan. Cara yang tanya. Nah, Babu salatul jamaah wal imam. Babu salatul jamaah wal imam. Hadis yang pertama. An Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala salatul jamaah afdal min salatil fardh bi 27 darajah muttafaqun alaih. Wa lahumma an Abi Hurairah radhiyallahu anhu bi 25 juz'an. وكذلك للبخاري عن ابي سعيد الخدري وقال درجة. Ini hanya pilihan kata yang berbeda tapi maknanya sama ya. An Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasulullah berkata, ini sahabat Abdullah bin Umar bin Khattab atau Ibnu Umar. Beliau berkata, sesungguhnya Rasulullah SAW telah bersabda, salatul jamaah, salat jamaah afdal, lebih afdal, lebih baik, lebih utama, lebih fadilah min salatil fardhi, daripada salat sendirian bi 27 darajah, lebih afdal dari salat sendiri. Berapa afdal? 27 derajat. 27 derajat. Jadi kalau dengan salat sunnah, salat berjamaah, salat subuh berjamaah, maka nilainya adalah lebih baik dari 27. Kalau Anda kemudian, aduh, saya ketinggalan sholat subuh jamaah, nah, saya sholat sendirian, terus bagaimana? Ya wis, tak sholat subuh 27 kali. 27 kali berapa? 54 rakaat. 54 rakaat. Kemudian dia ganti itu dengan 54 rakaat. Apakah menyamai? Tidak. Kenapa? Karena yang jamaah itu afdal, lebih afdal dengan 27 derajat. Jadi 54 kali ada sholat subuh itu tetap kalah dengan yang 2 rakaat berjamaah, walaupun ngantuk-ngantuk itu. Ya Allah, semoga kita diberi kekuatan untuk semuanya posisi. Hadis lainnya dari sahabat Abu Hurairah dalam 25 juz'an. Ini grade-nya riwayat Abu Hurairah. Terus sedikit, enggak 27 deh, 25. Ya beda 2 rakaat, beda 2 derajat doang, tipis. 25. An Abi Sa'id qala darajah 25 derajat. Wa rawahu jama'atun min as-sahabah, dan semakna dengan hadis tadi diriwayatkan para sahabat. Ada salat al-madhkurin, ada Abdullah bin Umar, ada Abu Hurairah, ada siapa tadi? Abu Dar, ada juga Anas bin Malik, Ummul Mukminin Aisyah, kemudian sahabat Suhaib Ar-Rumi, kemudian Mu'adz bin Jabal,
kemudian Abdullah bin Zaid, kemudian Zaid bin Thabit. Qala al-Imam At-Tirmidzi amatu man rahu qalu 25 illa Ibn Umar qala 27. Rata-rata para sahabat tadi, nama-nama tadi meriwayatkannya lebih afdal dari 25. Hanya Abdullah bin Umar yang mengatakan 20. Yang benar mana, Bib? Ya benar dua-duanya. Yang tidak benar yang tidak jamaah. Tapi berbuat juga lima. Kalau yang tidak setidaknya. La munafa. Ini kalimatnya wala munafa, dan tidak ada masalah 25 atau 27. Fa inna mafhumul adad ghairu murad. Karena jumlah 25 atau 27 itu bukan tujuan utamanya. Tujuan utamanya adalah supaya jamaah, karena lebih afdal dari 25 ataupun 27. Yang penting jamaahnya. Laki perempuan sama, karena Ummul Mukminin Aisyah juga meriwayatkan, dan Ummul Mukminin Aisyah juga istri perempuan. Yang punya rumah. Punya rumah. Punya rumah. Syuf ana mengatakan waqila as-sab'u li ba'idin min al-masjid wal khamsu li qaribihi. Ada mengatakan bahwa 27 itu kalau rumahnya jauh. Kalau rumahnya jauh, maka jamaahnya lebih afdal dari 27 derajat. Tapi kalau wal khams di qaribi, tapi kalau rumahnya dekat, seperti Pak Hamid, hanya 25 meter. Rumahnya dekat masjid, 25. Tak ada 7 ini, 25 meter. Yang rumahnya jauh 27, yang rumahnya dekat 25. Ya mungkin ya. Tawaf dulu. Ya, ومنهم من أبدى بمناسبات وتعليلات استوفاء المصنف في فتح الباري. Pembahasan tentang 25 dan 7 itu penyebab-penyebabnya disebutkan secara detail gitu ya. Istaufa disebutkan dengan lengkap dalam kitab Fathul Bari. Wal juz'u wad darajah bermakna wahid. 27 bagian atau 27 derajat, ya maknanya satu, sama saja, saling mawar. Namun sudah ada bunyi-bunyian yang mengganggu telinga, tanding-tanding, nak fokus sudah. Wallahu ta'ala alam bissawab. Oh belum? Ibu Pas Wallahu ta'ala alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.